dengan saya Maharani Putri dengan NIM 250201021139 Prodi Manajemen dengan kelas MJ 505 dengan dosen Bapak Farid Al-Rizky SENF. Mohon izinnya Bapak, saya akan presentasi dengan judul Strategi Ekspansi Digital Rupa Nusantara. Rupa Nusantara itu adalah toko yang saya buat atau toko yang menjadi analisis saya nantinya. Nah, di sini saya akan mulai dengan perkenalan diri dan bisnis saya, di mana saya Maharani Putri sebagai pemilik Rupa Nusantara. Rupa Nusantara di mana bisnis retail fashion yang memadukan pakaian kasual dengan batik modern. Nah, produk saya ini atau perusahaan saya ini sukses membangun reputasi di gerai fisik. Nah, kini Rupa Nusantara siap berekspansi di dunia digital melalui kolaborasi dengan platform e-commerce. Nah, langkah strategis ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, menarik konsumen, dan memastikan brand kami tetap relevan serta bertransformasi di era digital. Selanjutnya, dari soal yang Bapak berikan, saya membuat kerangka berpikir, yaitu analisa tren pasar dan perilaku konsumen, kemudian identifikasi target pasar dan segmentasi, dan pemilihan platform e-commerce. Kemudian ada pengembangan rencana pemasaran. Selanjutnya, yang pertama ada analisa tren pasar dan perilaku konsumen. Nah, ekspansi digital Rupa Nusantara ini dijalankan melalui analisa strategis yang menginterpretasikan transportainment, shoptainment, dan fenomena berkain untuk memperkuat identitas lokal. Nah, kami merespon nih Pak perubahan perilaku konsumen yang mengutamakan social proof dengan menghadirkan produk batik sebagai gaya hidup harian yang nyaman. Jadi di masa sekarang itu orang-orang lebih yakin kepada suatu produk ketika orang yang terkenal merekomendasikan produk tersebut seperti influencer, selebgram, atau lain sebagainya. Nah, di sini kami ingin mengambil peluang bagaimana kami bisa membuat bisnis kami itu juga bisa diekstrak oleh pasar-pasar luar. Kemudian di sini ada identifikasinya tren pasarnya. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi, di mana kita mengidentifikasikan 3 tren. Nah, yaitu yang pertama ada fenomena berkain dan demokratisasi batik. Nah, di sini era shoptainment itu di mana shopping dan entertainment. Jadi banyak influencer yang membuat konten-konten yang menarik. Jadi orang tidak hanya ingin membeli tapi juga menikmati konten mereka tersebut. Nah, kemudian meningkatkan sentimen local pride. Nah, di mana kami membangun produk lokal atau batik lokal itu menjadi tetap berkembang dan bisa bersaing di era sekarang ini. Kemudian ada perubahan perilaku konsumen. Nah, sebagai pemilik Rupa Nusantara ini, saya mengamati perubahan yang fundamental terhadap perilaku konsumen yang sekedar hanya membeli pakaian atau membeli pakaian hanya untuk gaya hidup atau kontennya. Nah, di sini ada beberapa yang saya rangkum, yaitu pergeseran dari touch dan feel ke social approve. Jadi di mana orang-orang yang membeli itu tidak hanya karena kebutuhannya mereka saja, tapi karena tren tadi yang dibuat oleh beberapa influencer atau artis-artis terkenal yang approve pada produk kita atau yang suka dengan produk kita. Nah, mereka ini juga mengajak pengikut-pengikut mereka untuk membeli barang agar samaan dengan influencer tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada batik sebagai identitas kasual. Nah, jadi di beberapa pameran atau di beberapa event kita tetap mengutamakan batik. Nah, jadi batik ini tidak hanya sebagai pakaian yang formal, tapi juga kita buat dengan pakaian yang kasual agar batik tetap ada di setiap event begitu. Nah, kemudian inklusif dan menuntut kecepatan. Jadi orang-orang pihak konsumen
itu ingin instant gratification. Nah, di mana ketika mereka membeli, mereka sedang di rumah tapi mereka bisa membeli untuk itu gitu loh. Jadi di beberapa daripada mereka harus ke toko langsung dengan handphone saja, mereka bisa membeli produk yang mereka inginkan. Nah, kemudian ada tinjauan strategi. Di sini saya telah melakukan analisis kompetitif terhadap pemain kunci yang sukses membangun ekosistem digital kuat. Nah, di sini strategi mereka yang kami adaptasi adalah dominasi live commerce. Nah, mereka di mana mereka bisa live selama 24 jam agar para penonton mereka bisa menikmati kapanpun ingin menonton. Nah, kemudian ada jaringan afiliasi dan micro influencer. Di sini orang-orang yang merekomendasikan produk kita itu juga mendapatkan komisi, tidak hanya rekomendasi tapi juga mereka mendapatkan komisi dari setiap apa yang mereka bayarkan atau apa yang mereka di pengikut mereka beli daripada mereka. Nah, kemudian ada narasi budaya dan storytelling. Jadi mereka yang menggunakan batik ini tidak hanya menggunakan batik tapi mereka juga menceritakan bahwa batik ini tuh adalah khas yang menjadi cerita atau menjadi sejarah dalam beberapa event begitu. Kemudian integrasi strategi omni-channel. Nah, di sini ini juga sedang kita dalami untuk bagaimana integrasi ini bisa kita pasarkan di produk kita. Kemudian ada identifikasi target pasar. Nah, segmentasi dan pemilihan platform. Rupa Nusantara menajamkan fokus bisnis dengan menerapkan profil pelanggan ideal secara presisi dan memilih saluran penjualan digital yang paling relevan. Nah, langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa ekspansi ke ranah digital berjalan efektif dan setiap produk bertemu dengan pembeli yang tepat. Jadi tidak hanya sembarangan segmen pasar atau target pasar, tapi kita juga memilih segmen pasar tersebut. Nah, kemudian profil pelanggan ideal. Nah, Rupa Nusantara menargetkan kelompok masyarakat perkotaan modern yang menghargai perpaduan antara tradisi, gaya, dan urban. Nah, mereka adalah konsumen yang melek teknologi dan sangat mengandalkan bukti sosial dalam setiap keputusan pembeliannya. Nah, yang ini adalah profil demografis, profil fisikografis, dan profil perilaku. Kemudian identifikasi segmen pasar. Nah, di mana kita mengidentifikasi bahwa segmen pekerja industri kreatif dan perkantoran modern, segmen penggemar gaya hidup lokal dan komunitas budaya muda, kemudian segmen pembeli hadiah dan oleh-oleh premium di tidak semua kita mencakupkan, tapi kita memilih beberapa tempat atau beberapa konsumen yang memang itu tepat dengan produk kita. Nah, kemudian setelah kita mengetahui konsumen kita siapa, barulah kami akan memulai dengan kemana nih platform yang cocok untuk produk kami. Nah, kami memilih TikTok Shop dan Shopee. Nah, kemudiannya kami akan mengembangkan rencana pemasaran, di mana pemasaran ini dirancang sebagai peta jalan untuk menjembatani nilai tradisional batik dengan cara berkomunikasi modern guna memastikan setiap interaksi digital menghasilkan transaksi dan loyalitas jangka panjang. Jadi mereka tidak hanya sekali membeli, tapi mereka juga terus membeli lagi atau repeat order. Nah, lanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, di mana Rupa Nusantara untuk mengubah kunjungan menjadi transaksi dengan mengatasi hambatan belanja online. Fokusnya adalah membangun identitas brand yang konsisten agar mampu bersaing di pasar nasional. Jadi ketika brandnya itu kuat atau ketika nama kami itu kuat, nah mereka konsumen atau pelanggan itu akan mengikuti sendiri bagaimana kita membranding produk kita tersebut. Nah, kami di sini strateginya ada konten visual, edukasi styling, optimalisasi live shopping, dan jaringan afiliasi dan ulasan organik. Nah, di sini ulasan organik adalah ulasan yang baik-baik tentang produk kami. Kemudian ada pesan kunci dan nilai tambah. Nah, pesan kuncinya, Rupa Nusantara ini wajah baru warisan bangsa. Nah, ini kuncinya yang menegaskan bahwa batik bukan pakaian kaku masa lalu, melainkan identitas modern yang fleksibel untuk gaya hidup urban. Nah, nilai tambahnya desain adaptif dan potongan kasual modern. Kualitas bahan yang mengutamakan kenyamanan atau adem dan lainnya,
motif eksklusif dengan cerita yang unik. Selanjutnya, ada pengembangan kampanye. Nah, setelah kita buat tadi sebagian dari beberapa yang kita lakukan, kami juga di sini adalah konsepnya kampanye, di mana lokal berdaya atau gaya mendunia. Jadi kami menggunakan hashtag itu untuk mengajak para konsumen kami menggunakan hashtag itu agar mereka menguatkan brand. Secara tidak langsung mereka akan menguatkan brand kami. Nah, kemudian ada penawaran paket bundle atau bundling strategi. Nah, di mana ketika mereka membeli 2 baju, kita akan memberikan 1 rok untuk mereka, ini untuk perempuan, atau ketika mereka membeli 2 kemeja, mereka akan mendapatkan selendang atau guci celana untuk mereka beli. Jadi bisa pakai bundling gitu. Kemudian ada promo eksklusif peluncuran digital atau launch offer. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Mohon diberikan nilai yang paling terbaik. Terima kasih Bapak. Thank you.